Kalau dilihat nih, ada data statistik back yang paling sering clean sheet dari sejak 2018-2019 paling atas itu Skriniar. Keduanya Koulibaly yang sekarang udah keluar dari Napoli. Setelah itu ada De Vrij Inter, kemudian ada Mancini Roma, kemudian ada Acerbi Bastoni nomor 8. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Cie, yang sedang nangis di pojokan, sedih ditinggal oleh Dybala dan Bremer. Tenang aja teman-teman. Memang harus kita akui kita gagal dalam peperangan ini. Sudah resmi nih, Dybala udah ada foto pakai baju Roma tuh dia lagi makan. Lalu Bremer juga sudah ada foto tadi sore. Dia datang ke markas Juventus untuk cek kesehatan. Ketika kemarin-kemarin dia posting video di Instagram, foto di Instagram pakai baju hitam biru. Akhirnya dia malah datang ke markas Juventus dengan kaos putih dan bawahan hitam. Dia udah Juventus banget. Bahkan yang paling kocak nih dari Tutto Sport, ada gambar Bremer pakai baju Juve yang sudah ada lambang Coppa Italianya. Diam-diam ternyata dia sudah juara Coppa Italia. Luar biasa banget Juventus dengan Bremer ini. Ya begitulah teman-teman, menurut gua memang ini bukan perang harga yang perlu kita paksakan. Kita sudah berusaha memberikan tawaran 30 juta plus Casadei, tapi kemudian ditolak karena Juventus nawar 40 juta. Terus kita berusaha menaikkan harga di angka 35 juta plus Casadei. Juventus karena dia lagi banyak uang dari penjualan De Ligt, dia menawarkan harga 40 juta plus bonus. Kalau dari yang gua baca nih angkanya menyentuh 47 sampai dengan 50. Menurut gua Bremer terlalu mahal sih kalau kita 50 juta. Usianya juga 25 tahun, gak muda-muda banget. Baru main di Serie A sekitar 3 tahun. Kalau Skriniar aja ditawar 60-70 juta lalu kita jual untuk beli Bremer 50 juta, relatif gak masuk akal sih. Maksudnya kita ingat lah, Kulusevski juga sempat keren banget, luar biasa banget di Parma, dibeli 40 juta ternyata flop. Kalau Bremer ke Inter gantiin Skriniar, masih banyak potensi, harus adaptasi lagi. Kita nggak tahu apakah dia akan konsisten beberapa tahun ke depan. De Vrij, bek kita saat ini pun dulu mantan bek terbaik Serie A. Bek terbaik Serie A musim sebelumnya siapa, Romero ya, yang Atlanta, sekarang di Spurs juga nggak ada suaranya. Jadi ya sudah, kita ikhlaskan saja. Lagi pula gimana ya, kalau Dybala, gue sebagai pribadi, gue akui gue sebagai salah satu yang sangat berharap Dybala dan Bremer masuk. Tetapi ketika Dybala gagal dan gue pikir-pikir kita punya Lukaku, jadi oke-oke aja. Musim lalu tanpa Lukaku, kita lini depan terbaik di Serie A. Dan sekarang Lukaku masuk, Lukaku udah terbukti lah, dia pemain yang terbukti bisa sukses di Serie A. Dan dia menggantikan penyerang paling buruk kita musim lalu, Alexis Sanchez, yang kontribusinya paling minim. Jadi seharusnya lini depan kita semakin bagus. Lalu lini belakang kita nggak jadi dapat Bremer. Selama Bastoni dan Skriniar stay, menurut gua aman. Ini sekarang Kurva Nord sedang demo di markas Inter, tapi manajemen belum ada pernyataan sama sekali. Kalau Bastoni kan agennya udah ngomong bahwa Bastoni will stay gitu ya. Ini belum ada pernyataan dari agennya Skriniar, belum ada pernyataan dari kubu Inter sendiri, dari manajemen Inter. Bagaimana nasib Skriniar? Inzaghi sangat berharap saat ini karena gagal dapat Bremer, sangat berharap Skriniar stay, terus mau ditawari perpanjangan kontrak 6 juta dengan gaji 6 juta. Dan ya itu gaji yang tinggi dan menurut gue sangat layak sih. Skriniar itu material kapten banget. Dia bukan hanya solid, konsisten, tapi juga main dengan passion. Pernah mencat agennya demi bertahan di Inter. Jadi ya sudahlah, Skriniar itu adalah salah satu simbol Inter. Dia layak jadi kapten setelah Handanovic, kemudian Brozovic dan Barella. Kalau itu menurut gue. Lalu apa yang harus di Inter lakukan kemudian? Inzaghi sejak awal bilang butuh pengganti Ranocchia. Dan gue berharap kita dapat kejutan sebagai permintaan maaf dari Marotta. Media beberapa waktu yang lalu menyebutkan bahwa Inter punya plan B, yaitu mengambil Demiral dan Milenkovic secara bersamaan. Tapi selama bek kita Bastoni, De Vrij, dan Skriniar masih ada, kayaknya nggak mungkin kita ngambil 2 bek itu deh. Kita mungkin hanya nyari pengganti Ranocchia, dan sejauh ini yang namanya menghangat kembali malah Acerbi. Dan gue udah bilang sejak awal, Acerbi yang memang paling layak untuk menggantikan Ranocchia. Bukan layak soal kualitas ya, tapi dari segi biaya, dari segi usia,
dia masih mau lah jadi cadangan. Kalau misalkan Milenkovic dan Demiral agak sulit lah dia dijadikan di bangku cadangan. Kita nggak berani menjamin dia main sejak awal di banyak match, itu agak sulit. Jadi selama Bastoni, Dufray dan Skriniar stay, menurut gua Acerbi. Dan Acerbi nggak buruk-buruk banget teman-teman. Di luar blundernya Lazio lawan Milan nih, kalau dilihat dia usia udah 34 tahun tapi mainnya buset musim lalu 90 menit terus teman-teman. Dia bugar banget, tingginya 192 cm. Dia kidal, jadi bisa main di center back tengah dan center back kiri. Lumayan banget ya, berarti nanti dia bisa nge-backup si Bastoni juga, sehingga Di Marco mungkin bisa jadi ke wing back kiri. Itu kelebihan dari Acerbi. Tapi kalaupun akhirnya kita ngambil dari Milenkovic atau Demiral, wah itu sih luar biasa banget. Walaupun dari sisi uang rasanya nggak mungkin. Milenkovic harganya 15 juta. Demiral itu musim ini baru aja ditebus Atalanta dari Juve dengan 20 juta. Berarti harganya kan 25 jutaan nih. Demiral 25, Milenkovic 15. Rasanya sulit banget kita dapetin pemain itu tanpa ngejual pemain. Jadi kalaupun dijual, wah kalau sampai Skriniar dijual demi Milenkovic dan Demiral, nggak punya otak sih si Marotta. Gue berharap si Napoli masih nyari back dan dia ngambil Dufray, it's okay menurut gue. Dan dari uangnya Dufray kita bisa ngambil Milenkovic dan Demiral, itu masih luar biasa. Atau Milenkovic dengan Acerbi juga menurut gua nggak apa-apa sih. Demiral ini masih muda, usianya sama kayak Milenkovic, 24 tahun, cuman cederanya parah. Di Atalanta juga dia beberapa kali main dari bangku cadangan, beberapa kali cuma duduk di bangku cadangan tanpa bermain, dan cukup sering bermainnya nggak 90 menit, di menit 70 diganti, 60 diganti. Jadi Demiral paling mudah cedera ini, paling mahal dan paling ringkih. Jadi kalau disuruh ngurutin siapa yang paling gue inginkan, ya paling jelas pertama Milenkovic, Acerbi dan Demiral. Tapi Milenkovic dan Demiral ini duitnya cukup mahal, kita harus jual pemain dulu. Kalau dilihat nih, ada data statistik back yang paling sering clean sheet dari sejak 2018-2019, paling atas itu Skriniar. Keduanya Koulibaly yang sekarang udah keluar dari Napoli. Setelah itu ada Dufray, Inter. Kemudian ada Mancini, Roma. Kemudian ada Acerbi, Bastoni nomor 8. Jadi back-back kita masih yang terbaik. Masih ada Skriniar, Dufray juga walaupun performanya menurun, sering cedera, tapi menurut gue salah satu yang terbaik. Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah setuju dengan gue bahwa pengganti Ranocchia paling ideal saat ini adalah Acerbi dari sisi biaya, kualitas, usia gitu ya, paling pas lah untuk jadi backup player? Atau teman-teman ada opsi lain, Akanji? Kemudian apakah teman-teman yakin kita bisa datengin Milenkovic dan Demiral tanpa ngejual Dufray atau Skriniar? Kalau gue nggak yakin. Kalau teman-teman gimana? Silahkan pendapatnya. Yang penting jangan bersedih kita kehilangan Bremer. Sampai ketemu di ceretan-ceretan berikutnya. Bye-bye, thank you.